Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, jumpa lagi dengan kami. Hari ini saya ingin membahas tentang apa yang menjadi pendapat seorang Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung telah menyampaikan beberapa hal yang sangat menarik kali ini. Nanti akan kita cermati dulu apa yang disampaikan, kemudian kita ulas bagaimana yang disampaikan oleh Rocky Gerung, apakah betul sesuai dengan kenyataan ataukah hanya omon-omon saja. Nah, marilah kita saksikan apa yang jadi pendapat Rocky Gerung. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Baik, sekarang kita dengarkan Rocky Gerung. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya selesai, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke, coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu tuh. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya, coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat itu, sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Baik, itu pendapat seorang Rocky Gerung, merupakan tokoh kritis yang sangat dikenal di Republik ini. Beliau dalam menilai sesuatu atau dalam menilai seseorang, saya menganggap bahwa apa yang beliau katakan itu adalah kebenaran yang ada. Jadi kalau sedang mengkritisi sesuatu, itu memang betul harus dikritisi. Kalau yang baik dikatakan baik, yang kurang baik dikatakan kurang baik. Itulah seorang Rocky Gerung. Baik, kita kembali apa yang disampaikan tadi, pengakuan Rocky Gerung tentang proklamator kita, yaitu Bung Karno. Disampaikan bahwa beliau, Bung Karno, ini adalah retorika dan logis. Jadi logik, retorikanya main, logikanya main, sehingga retorikanya selamat dan logikanya selamat. Nah, ini merupakan satu pendapat yang luar biasa, pengakuan yang sangat luar biasa terhadap pemimpin kita, sang proklamator, yaitu Bung Karno, di mana ini hampir-hampir jarang terjadi. Ada pengakuan pemimpin-pemimpin yang sudah lewat, kebaikannya diakui. Ini jarang sekali. Biasanya hampir setiap pemimpin di negeri ini dikatakan jelek, banyak kekurangannya dan lain sebagainya. Nah, saya menjadi ingat peristiwa menjelang proklamasi, tepatnya sekitar bulan Juni 1945, di mana BPUPKI ini yang telah mempersiapkan kemerdekaan ini mempunyai tugas 2 hal, yaitu yang pertama adalah menyusun dasar negara, kemudian yang kedua adalah menyusun konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, dari situlah maka tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945 atau menjelang kemerdekaan, di situ dasar negara
ini tertulis sebagaimana yang kita kenal dalam Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta menetapkan bahwa dalam Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini adalah saat itu adalah pemikiran yang logis karena memang Republik ini sebagian besar adalah beragama Islam. Nah, sehingga dengan dasar negara yang seperti itu beranggapan bahwa itu sudah sangat logis dan masuk akal karena memang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi setelah diumumkan, setelah 1 hari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 45, bahwa setelah mengetahui ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka beramai-ramailah saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, terutama yang non-Muslim, yang beragama Kristen dan non-Muslim lainnya, berbondong-bondong ke Jakarta, menyatakan bahwa apabila Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam, maka dikhawatirkan bagi saudara-saudara kita, khawatir nanti terjadi diskriminasi di negara kita yang kita cintai ini. Sementara kita mengetahui bahwa dalam memperebutkan kemerdekaan, ini adalah semua unsur terlibat, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, semuanya terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan ini. Nah, konon dalam cerita, sebuah cerita yang pernah saya dengar, itu saat itu Bung Karno yang ditetapkan sebagai presiden dan kemudian Bung Hatta sebagai wakil presiden, saat itu mengirim utusan ke Jombang, ya, ke kota Jombang di Jawa Timur, ya, menemui Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, kalau saya tidak salah ingat begitu. Konon pada saat itu Suan Kiai kemudian matur bahwa diutus presiden untuk menyampaikan bagaimana kalau Pancasila itu menghapus dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian saat itu Mbah Hasyim bilang tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar, saya akan musyawarah dulu dengan yang lain. Nah, akhirnya disampaikanlah satu keputusan bahwa rela untuk menghapus dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya untuk dihapus, sehingga pada sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah satu bukti bahwa betapa mulianya, ya, betapa mulianya para masyayikh, para kiai saat itu, para tokoh-tokoh Muslim dengan rela hati menghilangkan kalimat itu karena memang menganggap bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mencerminkan Republik ini karena memang rakyatnya atau masyarakatnya mempunyai agama yang berbeda-beda. Ini luar biasa, dan akhirnya dirubahlah Pancasila itu dengan satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitu. Itu menunjukkan bahwa Bung Karno menggunakan logikanya. Akan tetapi begitu berhati-hatinya untuk menetapkan satu prinsip dasar, yaitu dengan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai falsafah hidup, ya, sebagai filsafat hidup bagi bangsa Indonesia. Maka benar apa yang dikatakan Rocky Gerung bahwa Bung Karno adalah di samping mempunyai retorika, mempunyai ilmu mempengaruhi orang lain dengan bahasa yang sangat luar biasa. Kebetulan saya masih ingat, jadi waktu kecil sekitar tahun 64-65 begitu, ketika Bung Karno sedang berpidato, maka orang berduyun-duyun mendatangi rumah yang mempunyai radio, ya, hanya sekedar untuk mendengarkan Bung Karno berpidato. Begitu berpengaruhnya seorang Bung Karno pada saat itu, ketika saat berpidato berapi-api, semangat mempengaruhi rakyat Indonesia ini
ya, sehingga membawa rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang merdeka, yang merasa bahwa senasib, sepenanggungan, sesama rakyat, sesama masyarakat di negeri ini menjadi bersatu, menjadi kompak, menjadi kekuatan yang luar biasa karena pengaruh dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Nah, itu barangkali hal kecil yang dalam catatan ingatan saya. Betul apa yang dikatakan Rocky Gerung, bahwa Bung Karno itu adalah retorika sekaligus logis. Jadi retorikanya selamat, logikanya selamat. Nah, mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, sampai jumpa kembali di pada kesempatan yang akan datang. Akan kita kritisi, kita cermati para tokoh-tokoh yang hebat-hebat ini ya, dalam rangka memberikan pendapat. Saya juga berusaha, memang kalau memang yang baik akan saya katakan baik, yang memang kurang baik saya akan memberikan saran barangkali sebagai orang daerah, sebagai orang kecil ya, mudah-mudahan walaupun saya ini semut ya, semut pun juga ikut didengarkan. Terima kasih sobat-sobat, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.